inti dari ikhtiar itu adalah bagaimana meminimumkan pembiayaan. Ada fungsi-fungsi pakan yang harus kita lengkapi itu di situ sebenarnya, tidak hanya hati-hati di sini karena mengandung air banyak, hati-hati di sini. Bisa jadi nutrisinya nggak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat ternak dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di episode-episode tentang peternakan ya, yang mana pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pola ngarit, yang mana pola ngarit ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menyediakan pakan untuk hewan ternak. Sebagaimana yang di episode sebelumnya kita membahas tentang urgensi, sangat penting bagi kita untuk memastikan pakan itu tersedia sebelum kita memulai ternak kita, gitu ya. Dan episode hari ini kita akan coba membahas tentang ngarit yang dari tanaman yang kita tanam sendiri atau ngarit yang tanaman itu merupakan milik orang lain. Apa kelebihan, apa kekurangannya? Ya, sesungguhnya inti dari ikhtiar itu adalah bagaimana meminimumkan pembiayaan, karena ternak kita ini kan ternak yang mau menghasilkan sesuatu yang bisa kemudian bisa untuk tambahan uang saku, atau kalau levelnya perusahaan itu adalah ternak yang menghasilkan untung yang besar, itu dalam hal ini adalah rupiah yang besar gitu. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang ngarit yang di alam, tentunya kalau alam ya sangat bergantung kepada kondisi alam saat itu. Kalau pas ada hujan maka rumput tumbuh, maka tanaman-tanaman itu banyak gitu ya, maka kita tidak kesulitan tuh dalam mencari rumput. Tapi kalau pas musim kering gitu ya, maka rumput itu juga nggak tumbuh gitu. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya di Al-Quran, bahwa salah satu fungsi hujan adalah menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, maka dari itu karena kita harus memastikan bahwa suplai pakan kita terus ada sepanjang waktu, sepanjang musim apapun itu, maka salah satu pilihan yang bisa kita pilih adalah dengan menanam terlebih dahulu rumput yang akan kita arit tadi ya. Jadi misalnya kita punya lahan gitu ya, kita tanami macam-macam, ada banyak sekali macam-macam tanaman yang bisa kita tanam gitu ya untuk kebutuhan hewan ternak kita. Yang paling populer ya biasanya kalau peternak itu ya namanya odot, rumput odot ya, namanya rumput pakcong, kemudian ada berbagai macam rumput-rumput yang juga sering dipakai seperti rumput BH itu ya, rumput GH, macam-macam, banyak, rumput gajah itu, banyak jenis-jenis rumput yang bisa kita tanam. Plus kalau memungkinkan di lahan itu ditanam juga tumbuhan-tumbuhan peneduh gitu ya, agar nutrisi dari yang dibutuhkan oleh hewan ternak kita itu tercukupi. Sebab kita tahu bahwa rumput itu mengandung, dominan adalah serat sesungguhnya kalau rumput ya. Tapi ada beberapa rumput yang justru dominan air sebenarnya, tidak serat gitu. Nah, oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan misalnya protein gitu misalnya, maka kita tanam itu di area kita juga ada tanaman namanya legum ya. Legum-leguman itu mengandung banyak protein. Apa aja itu nanti kita bahas lah ya. Beberapa yang populer ya kayak Clearicidi,
kemudian lamtoro, kemudian ada kalau di Jawa itu jaranan gitu ya, macam-macam itu. Jadi di lahan itu kita tanam rumput plus kita tanam juga tumbuhan yang bisa memberikan nutrisi protein, memberikan nutrisi-nutrisi yang lain yang dibutuhkan oleh hewan ternak kita. Jadi tidak hanya satu jenis ya. Rumputnya pun kalau bisa macam-macam. Ya. Rumputnya kalau bisa macam-macam dan ada fungsi-fungsi pakan yang harus kita lengkapi itu di situ sebenarnya, tidak hanya makanan untuk tadi itu ya, untuk serat, untuk protein tidak, tapi juga tanaman-tanaman yang mengandung bisa jadi mengandung obat gitu. Ya, seperti jambu, seperti mungkin alpukat bisa juga begitu. Jadi memang kalau jambu fungsinya tadi ya, fungsinya adalah untuk obat pencernaan. Macam-macam. Jadi dalam satu area itu, ayo kita tanam beberapa macam rumput, ayo kita tanam beberapa macam tanaman tingginya. Kelebihannya apa dengan metode ini? Memang metode ini bisa memastikan ya siklus pakan kita bisa kita jaminkan. Sebagai gambaran itu, rata-rata rumput yang ditanam oleh para peternak itu berusia antara 40 sampai 60 hari untuk bisa dipanen. Termasuk dalam hal ini tumbuhan tingginya. Jadi waktu panen rumput itu ya, tumbuh yang tingginya juga kita ambilkan untuk melengkapi. Akan lebih baik lagi kalau rumput yang kita tadi red itu kita tidak langsung kasihkan makan. Akan lebih baik kita layukan dulu satu, nomor dua kita cacah ya, kita chop, atau kalau bahasa permesin itu mesin chopper pakai itu. Ya, itu yang akan kemudian membantu hewan ternak kita ini tercukupi nutrisinya. Ya kita tahu lah bahwa hampir semua hewan itu sukanya ya kayak kita itu, suka milih-milih makanan gitu. Padahal belum tentu makanan yang dipilih-pilih itu semuanya baik gitu. Setidak-tidaknya kalau hewan ternak harus mengandung unsur serat. Nah, unsur serat ini yang ada di bagian keras dari rumput gitu. Yang mana itu ya karena keras ya, mungkin tidak terlalu disuka. Yang disuka yang empuk-empuk gitu ya, yang daunnya yang muda gitu ya, yang tua nggak dimakan, atau batangnya yang itu mengandung seratnya banyak sekali gitu. Seperti kita tahu kalau di ruminansia angkanya kalau dibutuhkan serat itu berapa sih? Kalau domba sekitar lebih lebih sedikit daripada sapi. Kalau domba sekitar 40%-an. Kalau sapi kebalikannya 60% itu serat. Gitu. Memang kebutuhan sapi lebih besar dan kebutuhan domba lebih sedikit, 40, ada yang bilang 30, macam-macam ya. Ada yang bilang kasih aja serat 50%. Tapi semua itu tergantung dari tujuan dari peternakan kita. Kalau peternakan kita breeding ya seratnya agak banyak memang. Kalau tujuannya adalah fattening, maka proteinnya banyak, karbonnya banyak, seratnya sedikit. Kira-kira begitulah. Tapi teknis nanti berapa perhitungan dan seterusnya kita bahas di episode-episode selanjutnya. Kembali ke masalah menanam tadi itu, menanam rumput, menanam tumbuhan tinggi gitu ya. Tentunya ada kelebihan tadi itu. Kelebihannya adalah bisa kita memastikan bahwa kebutuhan pakan ternak kita bisa kita sikluskan ya. Bisa kita atur siklusnya, kapan mau panen ini, kapan ini jadwalnya ini, sehingga kemudian di sela-sela itu juga kita bisa kemudian atur jadwalnya untuk panennya kapan. Nah, tapi punya kekurangan pasti ya, punya kekurangan. Kekurangannya ada beberapa. Yang pertama, cenderung tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu cenderung memiliki karakter air lebih banyak. Kenapa? Yang karakter tanaman-tanaman yang ditanam itu biasanya yang dipilih adalah yang cepat tumbuhnya. Padahal kita tahu cepat tumbuh itu artinya apa? Ya paling banyak mengandung air, paling banyak. Kalau dalam pertanian itu yang paling cepat tumbuhnya kan sayuran. Sayuran itu ya airnya banyak banget itu, seratnya sedikit. Maka hati-hati di sini gitu. Karena mengandung air banyak, hati-hati di sini. Bisa jadi nutrisinya nggak terlalu banyak, tapi justru airnya yang banyak.
Kemudian yang kedua, karena kita nanam, maka kita butuh effort untuk memelihara tanaman yang kita tanam. Ya kasih pupuk, kalau pas kering banget diairin gitu ya, agar nggak mati. Kemudian ada beberapa juga jenis serangan hama yang makan rumput gitu ya. Sekarang hamanya macam-macam gitu ya. Ada sampai rumput yang mungkin dulu nggak diserang hama, sekarang diserang hama gitu ya. Kalau faktor yang lain, masya Allah, insya Allah itu baik ya nanam sesuatu itu. Tapi kita juga perlu memberikan alternatif selain yang tidak ditanam, adalah alternatif untuk melengkapi gizinya. Kalau tadi hanya isinya adalah air, maka kekurangan dari nanam itu sebenarnya kalau rumput-rumputan itu nilai gizinya kurang sebenarnya. Ya, nilai gizi kurang banyak lah dibandingkan misalnya kalau itu gizinya berasal dari tanaman jagung atau sorghum, gitu. Itu yang nutrisinya lebih banyak. Nah, tapi tanaman jagung dan sorghum itu bukan peruntukannya untuk hewan ternak murni, bukan. Tapi sesungguhnya adalah untuk manusia atau untuk pakan yang sifatnya nilainya lebih tinggi, seperti pakan ayam, bebek dan seterusnya. Itu itik-itik itu bangsa-bangsanya itik itu nilai pakannya lebih mahal daripada bangsanya ruminansia. Kalau kita coba cek di toko, maka harga konsentrat paling murah untuk itik itu ya sekitar 6.000 sampai 10.000 ya, macam-macam harganya. Tapi paling rendah biasanya 6.000. Itu isinya paling banyak jagung. Ya, paling bagus jagung katanya. Maka dibandingkan dengan hewan ternak ruminansia, misalnya konsentrat untuk sapi gitu misalnya, paling harganya 4.000. Kalau domba sekitar 3.800 gitu ya hari ini. Gitu. Maka ada perbedaan yang cukup lebar gitu. Jadi tanaman jagung atau sorghum tadi itu memang peruntukannya tidak untuk ruminansia, tapi peruntukannya untuk hewan yang lain gitu. Kita patutnya coba mempertimbangkan ini ya, mempertimbangkan sumber selain tadi itu, selain sumber dari nanam sendiri, adalah kita punya nih lahan-lahan sawah sekitar kita itu yang banyak, kemudian mereka nanam jagung. Tapi kalau sorghum di Indonesia jarang ya, banyak nanam jagung, dan biasanya jagung itu hanya diambil buahnya, sedangkan batang sama daunnya itu dijual terpisah gitu. Nah, jagungnya dijual untuk pabrik pakan yang tadi itu bangsanya unggas, yang kemudian batang sama daunnya itu kadang kalau di tempat kami itu dikasihkan cuma-cuma, tapi sekarang sudah mulai orang ngerti, akhirnya dijual gitu ya. Dijual harga satu ikat itu ada yang 10.000, ada yang 15.000 gitu ya. Nah, itu yang coba menjadi pertimbangan kita gitu. Karena bisa jadi nilai dari bahan-bahan ini bisa sebenarnya bisa sama dengan nanti kalau kita ngarit gitu. Ya, karena ini sifatnya adalah sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh petani, yang dibutuhkan adalah peternak. Maka biasanya petani itu ada yang petani, saya nggak mau ribet, gitu ya, udah kasih aja sama peternak, silakan ambil itu, agar sawahnya itu kemudian bersih dari bekas tanaman mereka. Gitu. Jadi ini alternatif, cuman pertimbangannya tadi itu selalu pertimbangan pakan adalah satu, biayanya berapa ya, karena itu nanti ujungnya adalah apakah ternak kita menguntungkan. Yang nomor dua adalah sustainability-nya, apakah pakan ini ada terus ya. Yang ketiga nutrisinya itu bagus apa enggak. Nah, faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan. Tadi kalau ngarit, ya sesungguhnya ngarit ada biayanya, kita ngarit pun ada biayanya. Ketika ngaritnya itu tanaman yang kita tanam sendiri, itu pun ada biayanya, biaya tenaga kerja. Kalau mupuk ya biaya pupuk, berarti kalau pas mengairi biaya mengairi gitu ya. Ada pembiayaan. Nah, sedangkan yang tadi itu tanaman-tanaman miliknya petani gitu ya, itu pun kita nggak perlu ngerawat, kita nggak perlu nanam gitu ya,
pembiayaan hanya untuk ngambil gitu, hanya untuk ngarit itu tadi, atau pembiayaan hanya untuk membayar sejumlah sekian rupiah, itu menjadi harga yang harus kita hitung dibandingkan dengan tadi itu. Kalau kita nanam sendiri, kemudian dibandingkan dengan kalau itu ambil dari lahan pertanian yang sudah terjadi di sekitar kita. Jadi itu pola ngarit. Jadi ngarit sekarang itu enggak hanya ngarit di hutan, di pematang sawah, tapi ngarit sekarang yang levelnya lebih naik itu adalah ngarit di lahan pertanian produktif, gitu ya, atau ngarit di lahan pertanian yang memang itu sifatnya tanaman-tanaman yang produktif. Mungkin itu episode kali ini. Nextnya kita bahas apa? Kita akan bahas tentang bagaimana mensiasati sumber-sumber pakan yang dari ngarit tadi itu. Karena bisa jadi kalau jagung kan musim banyak gitu ya, banyak, panjang, banyak jumlahnya, kemudian banyak, murah gitu ya. Maka gimana tuh biar pas musim kita beli atau kita ambilin gitu ya, kita simpen, terus buat bank pakan kita. Teknik nanti bagaimana kita lanjut di episode selanjutnya. Barakallahu fikum, salam ternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.